Love incarnate, love divine, starring angels gave a sign, bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Unto us a child is born, he shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world given for us. Noel, Son of God and Son of Man, there before the world began, born to suffer, born to save, born to raise us from the grave. Christ the everlasting Lord, he shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world given for us. Noel. For us, Noel. Shalom warga kerajaan.
Tanpa terasa kita akan menutup tahun 2023 dan menjelang tahun baru 2024 dan masuk dalam Natal tahun 2023. Dan kita bersyukur sampai hari ini Tuhan kita Yesus Kristus begitu luar biasa dan baik memelihara kita secara sempurna. Dan mari kita baca sebuah perenungan di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 69 yang berbunyi, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu." Dan kita tahu bahwa kedatangan Kristus ke muka bumi bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan karena kita berjasa, tetapi karena kebaikan Tuhan sendiri dan kemurahannya, sehingga Dia menjemput kita sebagai mempelainya untuk memerintah bersama dengan Dia. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa ada sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan saudara dan saya. Selain kita mengaku bahwa iman kita percaya kepada Yesus, ada sebuah perjalanan kehidupan rohani yang saudara dan saya harus selesaikan. Pada kesempatan kali ini, sebagai refleksi Natal, ada 3 pertanyaan yang harus kita ajukan kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Yang pertama, Tuhan akan bertanya kepada kita, apakah kita berada di jalan yang sama? Seringkali ketika orang Kristen mengaku dirinya Kristen, dia berasa bahwa dia sudah berjalan di dalam jalannya Tuhan Yesus. Saya jawab, belum tentu, ya. Karena kita berpikir bahwa ketika kita menjadi Kristen dan membaca Alkitab itu sudah cukup. Tidak, saudaraku. Sebab jalan Kristus bukan jalan kita. Pikiran manusia selalu cenderung kepada memikirkan dirinya sendiri dan mengambil untung dari semuanya. Tetapi Tuhan punya jalan yang berbeda. Jalan Tuhan disebut jalan penderitaan, dan kita tahu bahwa melalui jalan penderitaan, maka Dia akan membawa kita kepada kemuliaannya yang kekal. Dan kita tahu bahwa manusia sangat membenci atau menghindari daripada penderitaan. Semua orang ingin menyenangkan dirinya. Semua orang ingin dihormati. Semua orang ingin disenangkan. Tetapi Kristus mengajar kita untuk masuk ke dalam sebuah jalan penderitaan. Dalam hal ini di dalam 2 Timotius 2, Tuhan memberikan sebuah firman yang begitu jelas. Digambarkan bahwa ikutlah menderita seperti seorang prajurit yang sedang berjuang, yang tidak memusingkan semua yang dia butuhkan atau penghidupannya sendiri. Yang dia cari cuma satu, yaitu menjadi layak atau menyenangkan pimpinannya, komandannya. Disebutkan prajurit yang sedang berjuang, digambarkan yang sedang berperang. Bukan gambaran dari prajurit yang menjaga pos penjagaan atau sedang bersantai. Prajurit yang berjuang itu antara hidup dan mati. Sehingga kehidupan itu menjadi jelas bahwa dia harus sungguh-sungguh. Dia harus serius di dalam kehidupan rohaninya. Demikian juga kehidupan saudara dan saya. Kita tahu bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kedatangan Kristus ke muka bumi, Dia serius dengan kita. Dan Dia menyingkirkan segala kepentingan hidupnya, kepentingan pribadinya, supaya saudara dan saya memperoleh keselamatan. Firman Tuhan yang lain katakan, barang siapa dia mengikut aku, maka dia akan memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan juga mengikuti jalan yang Tuhan lalui, saudaraku. Jalan Tuhan adalah jalan penderitaan. Mari pastikan bahwa dari hari ke hari, biarlah Kristus yang semakin bertambah, dan kita yang semakin kecil. Pertanyaan yang kedua, Tuhan akan bertanya kepada kita, apakah kita berada di ritme yang sama? Ritme bicara sebuah perjalanan yang harus diselesaikan. Ritme bicara tempo. Berapa kali, seringkali kita mendengarkan suara Tuhan tetapi kita nggak taat. Tuhan suruh kita berjalan tetapi kita mencari zona nyaman di dalam kehidupan kita. Tuhan suruh kita diam diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, tetapi kita punya hati yang nggak sabar, serakah, penginnya mendapatkan semuanya untuk diri kita, untuk kepentingan kita. Tetapi berbeda dengan ritme yang Tuhan mau. Dan ini digambarkan seperti apa? Seperti seorang atlet, olahragawan yang sedang mengikuti lomba, yang dikatakan mereka harus
berjuang mengikuti peraturan yang ada. Kita tahu bahwa aturan di dalam kehidupan saudara dan saya adalah firman Tuhan. Dan di dalam kerajaan Allah, firman Tuhan itu bicara titah sang raja, bukan nasihat sang raja atau anjuran daripada sang raja. Perintah sang raja itu absolut dan harus dilakukan. Dan ketika kita mau hidup di dalam ritmenya Tuhan, maka kita akan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika hidup kita dituntun Roh Kudus, saya percaya kita akan mengikuti ritmenya Tuhan. Dan kita tidak bisa di dalam sebuah lomba, kita bicara nanti ya saya capek, nanti akan saya selesaikan, nanti kalau saya sempat, nanti kalau saya ada waktu, tidak. Tapi kita berjalan seiring dengan yang Tuhan mau lakukan. Pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, apakah kita memiliki garis finish yang sama bersama dengan Tuhan? Dan ini digambarkan seperti seorang petani yang bekerja keras. Dikatakan petani yang bekerja keras, dia yang harus pertama kali menikmati hasilnya. Hasil pertama kali kita tahu bicara tentang first class blessing, berkat nomor satu, berkat yang pertama daripada Tuhan. Dan kalau ada berkat yang pertama, selalu ada berkat-berkat berikutnya. Artinya kehidupan kita itu berdampak menjadi berkat buat banyak orang. Kita tahu bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kuasa yang mengubahkan diri kita, dan diri kita membawa perubahan bagi sekeliling kita. Dan orang yang bertanggung jawab, orang yang bekerja keras, bukan berhenti karena capek. Orang itu berhenti karena sudah menyelesaikan tugasnya. Dan di dalam sebuah pertandingan kita tahu bahwa garis finish itu punya lead time, punya waktu. Nggak bisa kita ikut pertandingan, sebuah pertandingan maraton dan kita berkata, saya capek, saya mau tidur siang dulu, besok saya selesaikan. Dan ketika kita besok kembali, sudah buyar, sudah nggak ada garis finishnya saudaraku. Panitianya sudah nggak ada. Dan banyak orang Kristen hidupnya mau mengatur Tuhan dan mengikuti apa yang dia mau saudaraku. Tetapi mari di dalam makna Natal kita ini, kedatangan Kristus di muka bumi, harus kita percayai bahwa dia membawa sebuah misi yang serius di dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara dan saya, sebagai warga kerajaan, bahkan pemimpin kerajaan, lakukan hal yang sama. Kita berjalan di jalan yang sama bersama dengan dia, yaitu jalan penderitaan. Dan melalui jalan penderitaan ada kemuliaan dan kemenangan di sana. Yang kedua, kita berjalan di dalam ritme yang sama. Ketika Tuhan suruh kita bergerak, kita bergerak. Ketika Tuhan suruh kita diam, kita diam. Tetapi ketika Tuhan suruh kita untuk menghadap dia, mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan. Dan bukan bergerak melalui ego kita. Dan yang terakhir, pastikan kita memiliki garis finish yang sama. Garis finish yang sama adalah kita akan memerintah bersama dengan dia. Sebagai warga kerajaan, saya percaya bahwa hidup saudara dan saya harus berubah dan berbuah untuk membawa dampak bagi banyak orang. Saudara dan saya tidak bisa berubah dan berbuah dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita akan berubah dan berbuah melalui Tuhan Yesus yang memberikan Roh Kudus kepada kita dan memberikan kuasa. Dan kuasa itu akan membawa dampak bagi banyak orang, sehingga orang akan melihat perbuatan baik kita dan melihat perbuatan Bapa yang besar itu dinyatakan melalui hidup kita. Sebagai akhir kata, mari kita berdoa dan kiranya firman ini menjadi berkat buat kita semua. Bapa yang baik, kami percaya bahwa di akhir tahun ini kehidupan kami akan semakin baik bersama dengan Engkau, dan kiranya Roh Kudus terus menuntun kami dari hari ke hari. Kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja sempurna di dalam kehidupan kami untuk memberikan pencerahan dan pengharapan yang baru. Dan pakai hidup kami Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami akan berubah, berbuah, dan menjadi dampak buat banyak orang, membawa banyak orang percaya kepadamu, dan nama Tuhan dimuliakan sampai ujung-ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.